Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD Negeri 04 Seluma. Di sini Bapak akan menyampaikan materi PHBS atau pola hidup bersih dan sehat di sekolah. Yang pertama, apa sih pengertian dari perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS itu? PHBS adalah kebiasaan atau perilaku positif yang dilakukan oleh setiap siswa, guru, penjaga sekolah, petugas kantin atau warung sekolah, orang tua siswa, dan lain-lain yang dengan kesadarannya untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta aktif dalam menjaga lingkungan sehat di sekolah secara mandiri. Jadi, PHBS di lingkungan sekolah bukan hanya kewajiban siswa atau pelajar saja, tetapi semua warga sekolah, termasuk guru, penjaga sekolah, petugas kantin, warung sekolah, bahkan orang tua siswa yang berada di sekolah wajib untuk menerapkan PHBS. Kemudian apa sih manfaat PHBS itu? Dengan menerapkan PHBS, pertama, kita dapat meningkatkan derajat kesehatan kita. Kemudian yang kedua, mencegah penyakit supaya tidak datang dan kita tetap sehat. Serta yang ketiga, menjadikan lingkungan sekolah tetap sehat. Kemudian, apa saja sih yang termasuk kegiatan atau kebiasaan PHBS di sekolah? Ada 15 indikator PHBS di sekolah. Apa sih yang ke-15 indikator PHBS di sekolah itu? Kita simak satu persatu ya. Yang pertama, menggunakan air bersih. Jadi, sekolah wajib menyediakan air bersih. Manfaat menggunakan air bersih, diantaranya yang pertama adalah terhindar dari gangguan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipes, cacingan, penyakit mata, penyakit kulit, atau keracunan. Kemudian yang kedua, setiap anggota sekolah terpelihara kebersihan dirinya. Kemudian, apa sih syarat air bersih itu? Syarat air bersih meliputi persyaratan fisik, yaitu jernih atau tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Kemudian persyaratan kimiawi, yaitu pH-nya netral, tidak mengandung bahan kimia beracun atau logam berat, serta persyaratan mikrobiologis, yaitu tidak mengandung bakteri patogen. Kemudian, kebiasaan PHBS yang kedua adalah menggunakan jamban sehat. Kebiasaan menggunakan jamban sehat ini memiliki manfaat, yaitu untuk menjaga lingkungan agar bersih, sehat, dan tidak berbau. Syarat jamban sehat adalah yang pertama tidak berbau, kemudian yang kedua kotoran tidak dapat dijamah oleh serangga dan tikus, yang ketiga tidak mencemari tanah dan di sekitarnya, yang keempat mudah dibersihkan dan aman digunakan, yang kelima dilengkapi dinding dan atap pelindung, yang keenam penerangan dan ventilasi yang cukup, yang ketujuh lantai kedap air dan luas ruangan memadai, serta yang kedelapan tersedia air, sabun, dan alat pembersih. Nah, bagaimana cara menjaga kebersihan jamban? Cara menjaga kebersihan jamban yaitu yang pertama, siapkan selalu peralatan kebersihan seperti sabun, sikat pembersih, cairan pembersih, dan tempat sampah kecil. Kemudian yang kedua, siram jamban sampai bersih setelah buang air kecil atau buang air besar. Kemudian yang ketiga, jangan buang sampah di lubang jamban. Kita sampai pada indikator PHBS yang ketiga, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Sampah adalah sarang kuman penyakit. Membuang sampah pada tempatnya menghindarkan tubuh supaya tidak tertular penyakit, juga menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kalau kita membuang sampah sembarangan, akibatnya sampah menjadi tempat berkembang biak dan sarang serangga serta tikus. Kemudian menjadi sumber pencemar tanah, air, dan udara, serta sampah menjadi sumber dan tempat hidup kuman yang membahayakan kesehatan. Nah, pihak sekolah sebaiknya menyediakan tempat sampah sesuai dengan jenisnya, dan kita buang sampah apakah termasuk yang organik, yaitu yang bisa terurai di dalam tanah, ataukah termasuk yang anorganik, yaitu yang tidak bisa terurai, antara lain ada kaleng, plastik, atau botol bekas, atau itu jenis sampah yang berbahaya dan beracun, atau disebut dengan B3, bahan kimia berbahaya dan beracun, karena bisa meledak atau mencemari lingkungan. Bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik? Cara pengelolaan sampah dengan 4R.
yaitu reduce, reuse, recycle, dan replace. Reduce yaitu mengurangi sampah dengan menghemat pemakaian barang, misalnya saat berbelanja membawa kantong sendiri. Kemudian reuse, misalnya memanfaatkan balik kertas yang masih kosong, memanfaatkan kertas bekas untuk amplop. Recycle, misalnya mengolah bungkus bekas menjadi aneka kerajinan. Serta replace, yaitu mengganti barang yang kita gunakan dengan barang yang ramah lingkungan, misalnya menggunakan kantong plastik yang biodegradable. Kita sampai pada indikator PHBS yang keempat, yaitu cuci tangan pakai sabun, atau biasa disingkat dengan CTPS. Pengertiannya yaitu cuci tangan yang dilakukan dengan air bersih yang mengalir dan dengan menggunakan sabun. Manfaatnya membunuh kuman penyebab penyakit, antara lain penyakit diare, cacingan, tipes, kolera, disentri, dan lain-lain. Kita simak 6 langkah cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Yang pertama, basahi tangan dan gosok sabun pada telapak tangan. Kemudian, usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Yang kelima, gosok dan putar ibu jari secara bergantian. Dan yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok secara perlahan. Bilas dengan air bersih dan keringkan. 5 momen penting cuci tangan pakai sabun, yaitu yang pertama sebelum makan, yang ketiga setelah buang air kecil atau buang air besar, yang ketiga sebelum mengolah makanan, yang keempat sebelum memegang bayi, serta yang kelima setelah beraktivitas. Kita sampai pada indikator PHBS yang kelima, yaitu mengkonsumsi jajanan sehat. Manfaat jajanan sehat dapat meningkatkan kesehatan dan kecerdasan. Bagaimana tips memilih jajanan yang sehat? Jajanan yang sehat harus bersih, aman, dan bergizi. Makanlah jajanan yang mengandung protein sebagai sumber kecerdasan, kekebalan, dan pertumbuhan. Mengandung karbohidrat sebagai sumber energi, kekuatan, dan tenaga, mengandung lemak sebagai sumber kecerdasan dan kekebalan, serta mengandung vitamin dan mineral sebagai sumber kesehatan, kebugaran, dan kekebalan. Jangan makan jajanan yang pertama kotor, tidak tertutup, karena mengakibatkan sakit perut, demam, diare, muntaber, tipes, kolera, disentri, dan lain-lain. Yang kedua, kental, awet, menyolok, mengakibatkan kerusakan hati, paru, otak, usus, lambung, darah, ginjal, dan lain-lain. Serta jajanan yang dengan warna indah menyolok, karena dia akan mengakibatkan kerusakan di hati, paru, otak, usus, lambung, ginjal, dan lain-lain. Serta jajanan yang terlalu gurih dan terlalu manis, karena berisiko terkena penyakit tidak menular. Di antaranya penyakit jantung, penyakit gula atau kencing manis, kolesterol, dan penyakit tidak menular lainnya. Jangan makan jajanan yang mengandung, pertama, pewarna beracun, karena pewarnanya hanya untuk pewarna industri plastik, kain, dan kertas. Kemudian yang kedua, mengandung formalin, karena formalin harusnya untuk pengawet mayat, antiseptik, dan kulit. Yang ketiga, jajanan yang mengandung boraks, karena fungsi boraks sebenarnya adalah untuk pengawet, lem kayu lapis, dan deterjen. Serta jajanan yang mengandung penyedap rasa, jika dimakan setiap hari menyebabkan lambatnya pertumbuhan penyedap rasa yang membuat daya tahan tubuh lemah. Penyedap rasa juga membuat daya tahan tubuh lemah. Kita sampai pada indikator PHBS yang keenam, yaitu olahraga secara teratur.
Beberapa manfaat berolahraga diantaranya berat badannya terkendali, bentuk tubuhnya lebih ideal dan proporsional, lebih percaya diri, lebih bertenaga dan bugar, serta daya tahan tubuh terhadap penyakit lebih baik. Nah, cara olahraga yang benar, yang pertama pakai pakaian olahraga yang menyerap keringat, kemudian pakai sepatu olahraga yang sesuai ukuran kaki, yang ketiga lakukan pemanasan sebelum berolahraga, serta pilih olahraga yang sesuai dengan arahan guru. Indikator yang ketujuh PHBS di sekolah adalah melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Yang dimaksud pemberantasan sarang nyamuk adalah memberantas jentik di sekolah, yaitu kegiatan memeriksa dan membersihkan tempat-tempat penampungan air bersih yang ada di sekolah agar terbebas dari jentik nyamuk. Manfaatnya agar siswa terhindar dari berbagai penyakit yang ditularkan oleh nyamuk seperti demam berdarah dengue, malaria, dan kaki gajah. Cara melakukan PSN adalah dengan 3M+, yaitu menguras dan menyikat tempat-tempat penampungan air, yang kedua menutup tempat-tempat penampungan air, yang ketiga memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas. Atau kemudian plusnya adalah menaburkan bubuk abate di tempat-tempat penampungan air. Plus cara yang lain diantaranya memelihara ikan pemakan jentik di sekolah, menaburkan bubuk pembunuh jentik nyamuk di tempat penampungan air 3 bulan sekali, serta menanam tumbuhan pengusir nyamuk seperti Soria, lavender, dan rosemary. Indikator PHBS yang ke-8 adalah tidak merokok. Dalam satu batang rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia, 400 zat berbahaya, serta lebih dari 43 senyawa penyebab kanker. Rokok mengandung nikotin yang menyebabkan ketagihan dan merusak jantung serta aliran darah. Rokok juga mengandung tar yang menyebabkan kerusakan sel paru-paru dan kanker, serta rokok juga mengandung karbon monoksida yang menyebabkan berkurangnya kemampuan darah membawa oksigen sehingga sel-sel tubuh akan mati. Bahaya merokok antara lain bisa menimbulkan kanker paru-paru, kanker mulut, penyakit jantung, batuk menaun atau kronik, impotensi, kelainan kehamilan, katarak, kerusakan ginjal, kerusakan gigi, dan lain-lain. Masalah yang muncul bagi pelajar yang merokok diantaranya mengganggu prestasi belajar di sekolah, perkembangan paru-paru terganggu, lebih sulit sembuh saat sakit karena rokok mempengaruhi sistem imun di dalam tubuh, kecanduan, saat memutuskan berhenti merokok maka gejala penarikan seperti depresi, insomnia, mudah marah, dan masalah mentalnya dapat berdampak negatif pada kinerja di sekolah dan perilakunya. Selain itu juga bisa terlihat lebih tua dari seusianya, serta sering memiliki jerawat atau masalah kulit lainnya, serta menimbulkan plak pada gigi. Lalu bagaimana dengan rokok elektrik? Ternyata rokok elektrik juga berbahaya adik-adik, karena rokok elektrik itu mengandung propilen glikol, nikotin, perisadiesetil, serta zat karsinogenik. Propilen glikol bisa mengiritasi paru-paru, mata, gangguan saluran pernafasan seperti asma, sesak nafas, dan obstruksi paru. Sementara nikotin menimbulkan efek kecanduan, memicu depresi, kepala pusing, tubuh gemetar, nafas terengah-engah, kerusakan paru-paru yang permanen, kanker paru-paru, penyempitan pembuluh darah, dan kematian. Serta perisadiesetil itu menimbulkan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Dan zat karsinogenik yaitu zat sebagai penyebab kanker, antara lain adalah tobacco spesifik nirosamin, otoludin, acrolein, nampilamin, formaldehid, dan dietil glikol. Bagaimana supaya kita terhindar dari merokok? Yang pertama, jangan pernah mencoba untuk merokok. Kemudian jangan mau terbujuk oleh rayuan untuk merokok. Berani bilang tidak kalau ada yang menawari kita merokok. Katakan tidak mau kalau ada yang ngajak merokok. Tegur kalau ada yang merokok di sekolah. Katakan tidak boleh kepada penjual rokok di sekitar sekolah. Serta pilih dan bergaulah dengan teman yang tidak merokok. Kita sampai pada indikator PHBS yang ke-9, yaitu menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan.
Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan dilakukan secara teratur setiap 6 bulan sekali. Manfaatnya yaitu mengetahui pertumbuhan dan perkembangan serta mengetahui status gizi. Hasil penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan akan dicatat di Kartu Menuju Sehat atau KMS. Indikator PHBS yang ke-10 yaitu memotong dan membersihkan kuku. Mengapa harus rutin memotong kuku? Kuku yang panjang menjadi salah satu tempat favorit bakteri untuk tumbuh dan menyebabkan penyakit. Sehingga harus dipotong secara rutin sebelum kuman penyakit bersarang di bawahnya. Indikator PHBS yang ke-11 adalah menggosok gigi secara teratur. Setiap siswa dianjurkan menggosok gigi minimal 2 kali sehari, yaitu setelah sarapan pagi dan sebelum tidur untuk mencegah gigi berlubang dan penyakit gigi lainnya. Cara menggosok gigi yang benar adalah bulu sikat diposisikan membentuk sudut 45 derajat terhadap gusi. Permukaan luar gigi disikat dengan tekanan yang lebih lembut dari ujung bawah gigi serta searah dan memutar. Permukaan bagian dalam gigi juga dibersihkan dengan cara yang sama. Tidak lupa permukaan samping dan oklusal gigi juga dibersihkan dengan gerakan dari arah belakang ke depan. Terakhir, bagian lidah disikat dari belakang ke arah depan. Indikator PHBS di sekolah yang ke-12 adalah memakai sepatu. Menggunakan sepatu dapat mencegah siswa agar tidak terluka akibat benda tajam yang mungkin berada di jalan, serta mencegah infeksi cacing tambang. Kemudian, indikator PHBS yang ke-13 adalah memanfaatkan ruang UKS di sekolah. Kegunaan ruang UKS di sekolah antara lain adalah untuk penyuluhan, P3K atau P3P, penjaringan kesehatan, pemeriksaan kesehatan berkala, dan lain-lain. P3K maksudnya adalah pertolongan pertama pada kecelakaan, sedangkan P3P adalah pertolongan pertama pada penyakit. Indikator yang ke-14 dilaksanakannya PHBS di sekolah adalah adanya kader kesehatan remaja atau KKR. Kader kesehatan remaja merupakan role model bagi teman-temannya di sekolah. Tugasnya antara lain adalah menolong dirinya sendiri dan orang lain untuk hidup sehat. Yang kedua, menjadi promotor atau penggerak dan motivator dalam upaya meningkatkan kesehatan diri sendiri, teman-teman, dan lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, membantu teman, guru, keluarga, dan masyarakat dalam memecahkan permasalahan kesehatan, termasuk melakukan rujukan ke pelayanan kesehatan. Indikator yang ke-15 atau yang terakhir adalah dana sehat sekolah, yaitu ada penggalangan dana sehat untuk kegiatan UKS di sekolah secara mandiri, sehingga UKS di sekolah berjalan dengan lancar dan sarana prasarananya terlengkapi. Yuk ber-PHBS, hidup sehat, dimulai dari diri saya. Demikian adik-adik materi PHBS yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.